Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Nah, dan ini aku barusan habis dari warung beli sayuran. Di sini ada toge sama buncis. Terus aku juga beli cabai bawang karena perbumbuan kayak gini tuh aku belinya setiap hari ya teman-teman. Jadi nggak nyetok-nyetok di rumah kayak gitu. Dan semalam itu Rapan ngerengek mulu minta dibikinin nasi liwet ya teman-teman. Jadi pagi ini aku mau bikin nasi liwet aja. Walaupun ini teman-teman nasinya itu nggak komplit ya teman-teman, kayak nggak nyambung gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting aku udah bikinin nasi liwet buat Rapan karena Rapan itu kalau makan nasi liwet dia lahap banget ya teman-teman. Terus kalau makan nasi liwet dia itu nggak dipakein lauknya aja juga udah lahap gitu ya. Nah oke, sekarang aku mau lanjut aja bikin nasi liwetnya. Nah dan di sini aku beli serai. Ini serai untuk bumbu nasi liwetnya ya teman-teman. Terus ini aku juga mau ngupasin dulu bawang merah karena nanti biar wangi ya, mau aku pakein bawang merah goreng kayak gitu. Nah ini untuk bawang merahnya aku iris-iris dulu sebelum aku goreng atau aku tumis ya teman-teman. Terus itu juga ada daun bawang tapi udah aku cuci, terus toge, buncis juga udah aku cuci ya teman-teman. Dan untuk berasnya juga ini udah beres aku cuci. Terus aku masak nasi liwetnya di magicom aja biar lebih simpel. Nah ini untuk serainya aku geprek aja kayak gini ya teman-teman biar lebih wangi. Kemudian aku tambahkan juga daun salam. Nah dan ini daun bawangnya juga mau aku tambahin ya teman-teman. Nah ini untuk daun bawangnya aku potong-potongin dulu aja kayak gini. Terus nanti untuk nasi liwetnya mau aku kasih minyak bekas penggorengan bawang merah ya teman-teman biar enak sih, nggak lengket juga ke nasinya. Pokoknya ini aku bikin nasi liwet magicom ala aku aja ya teman-teman. Ini juga untuk perbumbuannya nggak komplit sih. Nah tinggal ditambahkan aja garam, mecin sama penyedap rasa. Ini untuk airnya disesuaikan aja, tapi di sini aku masak seperti biasa aku kalau mau masak nasi ya teman-teman. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Setelah itu nih bawang merahnya mau aku tumis dulu sampai benar-benar wangi atau matang ya teman-teman. Kalau misalkan udah, ini tinggal dimasukin aja bareng sama minyaknya ke nasi yang tadi udah aku aduk-aduk gitu. Pokoknya nasi liwet magicom itu paling gampang, kita juga nggak harus ngaduk-ngaduk atau nungguin ya teman-teman karena nantinya bakalan matang dengan sendirinya. Nah ini kalau misalkan udah kayak gini tinggal dimasak aja. Lanjut di sini aku mau masak terong dulu ya teman-teman karena kemarin itu aku dikasih terong sama tetangga. Nah ini terongnya kan kalau dilamain takutnya ketuaan ya. Kalau lama-lama di rumah itu biasanya terong juga cepet tua ya teman-teman. Makanya ini mumpung masih muda, mumpung masih baru, jadi mau aku masak aja. Sebenarnya nggak nyambung juga sih nasi liwet makanya sama terong kayak gini, harusnya tuh ada sambal, lalapan, ikan asin kayak gitu ya teman-teman. Tapi karena ini requestannya Rapan jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ada nasi liwetnya aja. Dan untuk terongnya mau aku potong-potong kayak gini terus mau aku goreng ya teman-teman. Di sini aku mau bikin terong atau sambal terong gitu tapi versi aku ya teman-teman. Oke, karena terongnya juga udah bersih, udah aku cuci. Nah ini lanjut aja kita goreng terongnya. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Makasih banyak juga nih buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung aku atau mensupport channel aku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus makin berkembang dan yang pastinya teman-teman gak bosan buat selalu nonton video-video terbaru dari aku. Ya dan ini untuk terongnya tinggal diangkat aja. Ini aku masaknya setengah matang ya teman-teman. Terus di sini juga masih ada buncis, aku bagi dua sama Rapan. Untuk buncisnya juga aku goreng tapi nggak nyampe matang, ini cukup setengah matang aja kalau misalkan udah tinggal diangkat. Terus sekarang aku mau langsung nyiapin bumbunya. Nah ini untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai dan juga tomat. Pokoknya sesimpel itu ya teman-teman aku tuh kalau masak. Dan sekarang itu emang lagi murah ya teman-teman untuk cabainya, jadi di sini aku pakai lumayan agak banyakan, tapi kayaknya ini masih kurang sih, cuman takutnya nanti kepedesan ya suami aku, jadi aku masaknya sedikit aja karena sekarang tuh udah mulai mengurangi makan makanan yang pedas kayak gini ya teman-teman. Nah dan ini untuk bumbunya tinggal dihalusin aja sampai bener-bener halus. Sebenarnya aku ada blender juga sih, tapi kayaknya kalau di blender tuh kurang enak gitu ya teman-teman. Kalau bumbu-bumbu kayak gini aku lebih suka diulek ya. Gak tahu kenapa, emang beda aja gitu ya teman-teman rasanya. Tapi ya udahlah, kembali lagi ke selera. Padahal sih pakai blender lebih simpel gitu ya teman-teman, dibanding ngulek-ngulek kayak gini kan lumayan juga tenaganya harus ekstra. Oke lanjut, di sini aku juga mau numis dulu bumbunya nih, tinggal diaduk-aduk atau dioseng-oseng aja sampai bumbunya tuh wangi atau matang. Kalau misalkan udah, ini tinggal dimasukin sedikit air. Sayang juga masih ada sisa-sisa bumbu di ulekannya atau di coetnya ya teman-teman, jadi aku
aku kasih air aja, terus aku masukin ke wajan kayak gini. Nah, sambil nunggu bumbunya matang, ini tinggal tambahkan penyedap rasa, ada kecap manis, terus gula, garam, sama mecin ya. Nah, kalau misalkan bumbunya juga udah matang dan udah pas gitu rasanya, ini tinggal dimasukin aja terong sama buncis yang tadi udah digoreng. Kemudian diaduk-aduk sebentar sampai bumbunya itu meresap atau tercampur semuanya teman-teman. Kalau misalkan udah, ini tinggal diangkat dan disajikan aja. Dan ini tuh bener-bener enak banget. Tapi jujur ya, kalau makan terong atau sambal terong kayak gini tuh enaknya sama nasi biasa atau nasi putih biasa ya teman-teman. Terus kalau dimakannya sama nasi liwet, ini tuh bener-bener gak nyambung dan rasanya juga kurang enak ya teman-teman. Gak tahu ya, mungkin karena nasi liwet udah aku bumbuin kayak gitu, jadi rasanya tuh gak enak kalau ditambah makanan kayak gini. Nah, kalau untuk terong ini nih beneran deh enaknya pakai nasi biasa. Nah, dan ini dia untuk liwetnya juga udah mateng. Lanjut di sini aku mau numis toge dulu buat Ravan, karena kan yang tadi terongnya pedes, udah gitu Ravan emang gak suka sama terong. Terus karena Ravan juga gak suka pedes nih, untuk tumis-tumisannya mau aku kasih bawang merah, bawang putih, dan juga tomat ya teman-teman. Nih diiris-irisin aja, kemudian aku masukin juga togenya, nih tinggal diaduk-aduk aja. Dan itu jangan lupa buat tambahkan juga gula, garam, mecin, sama penyedap rasa. Nah, kan aku tuh pecinta mecin, jadi apa ya, walaupun banyak orang yang bilang nggak baik itu makan mecin, tapi gimana ya, kalau masakan tanpa mecin tuh kurang enak ya teman-teman. Oke, nah dan ini dia untuk tumis togenya udah matang, tinggal disajikan aja. Lanjut di sini aku mau goreng dulu ikan asin. Ini juga sama ya teman-teman, dikasih sama tetangga kan abis pulang kampung gitu. Nah, dan ini untuk ikan asinnya gorengnya juga ternyata nggak terlalu lama-lama ya, karena ini tuh tipis banget. Biasanya aku kalau goreng ikan asin lumayan agak lamaan, tapi kalau ini pas dimasukin juga kayak udah langsung mateng aja gitu ya teman-teman. Oke, nah dan ini dia untuk ikan asinnya juga udah mateng, tinggal disajikan aja. Lanjut di sini aku mau nyuci piring dulu, karena cucian piring aku tuh udah numpuk banget nih, udah nungguin dari tadi ya teman-teman. Nah, aku tuh tipe orang yang kalau nyuci piring nggak bisa sedikit-sedikit ya. Misalkan baru beres makan terus aku langsung cuci, aku tuh nggak bisa banget kayak gitu. Jadi aku kalau nyuci piring suka nunggu sampai numpuk kayak gini ya. Makanya tadi juga aku pas videoin tuh agak susah ya teman-teman, karena di belakang handphone aku itu banyak kotoran, bukan kotoran, banyak piring-piring kotor yang belum aku cuci. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ya teman-teman, sedikit demi sedikit cucian piring aku udah bersih. Nah, dan ini tinggal dirapihin aja ke rak piring ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk cucian piring aku udah beres semua. Lanjut ini ke cucian baju. Aduh, kalau dipikir-pikir kayaknya aku tuh nggak rapi-rapi ya di rumah. Kayaknya kerjaan rumah tuh ada aja, nggak pernah ada habisnya. Tapi ya udahlah, dinikmatin aja ya teman-teman. Yang penting kita masih dikasih kesehatan. Terus ini juga nih untuk baju-bajunya aku pilihin dulu, karena aku tuh nggak suka kalau nyuci baju seabrek kayak gini langsung ya teman-teman. Aku tuh kalau misalkan nyuci baju aku pilihin dulu, kalau misalkan bawahan ya udah bawahan dulu aku cuci semuanya. Terus kalau misalkan atasan aku cuci duluan atasan semuanya. Nah, terus kalau misalkan ada yang kecil-kecil atau kayak baju-baju rapan atau daleman aku, ya udah itu juga khusus ya teman-teman. Nah, karena di sini juga aku belum punya mesin cuci yang waktu itu kan rusak, jadi di sini aku nyucinya masih dengan cap tangan. Terus ini juga di wastafel ya teman-teman. Karena kalau jongkok itu suka pegel banget, jadi ya udah nih aku nyucinya berdiri kayak gini.
Alhamdulillah ya teman-teman, untuk kerjaan aku hari ini udah beres semua, dari mulai beres-beres rumah, masak, nyuci piring, nyuci baju, pokoknya udah. Nah, dan ini ada suami beliin aku cendol, dan ini tuh minuman atau apa ya, cendol favorit aku banget ya teman-teman, rasanya tuh enak. Nah, dan ini abis capek-capek makan cendol yang seger-seger, enak banget ya.